selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar hari ini dengan tema berbagai resiko dalam bisnis dan cara menghadapinya. Saya, Deandra Aprilia, dan saya akan menjadi host pada acara ini. Dalam dunia bisnis, resiko adalah hal yang tak terhindarkan. Tapi, apakah resiko hanya menjadi hambatan atau justru peluang untuk tumbuh? Nah, itulah yang akan kita bahas bersama pemateri hari ini, yaitu Sarah Priyanti Ramadhani. Kita akan mendalami berbagai jenis resiko yang kerap dihadapi para pembisnis, mulai dari finansial, operasional, hingga resiko pasar, serta strategi untuk menghadapinya. Untuk mengawali acara kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Kami mengajak teman-teman untuk berdiri tegak jika memungkinkan dan menyanyikannya dengan penuh semangat. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Semoga semangat cinta kita terhadap tanah air ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk terus mencintai dan menghargai diri sendiri sebagai bagian dari bangsa yang besar. Sebelum memulai rangkaian acara, mari kita bersama-sama berdoa agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum memulai acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatian dalam berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki sesi utama. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Sarah Priyanti Ramadhani, seorang pembisnis yang sangat sukses. Dia mempunyai perusahaan yang besar yang bernama Ajalea Jaya. Beliau akan membagikan ilmu tentang memperkuat langkah kita di dunia bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai webinar ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Kepada Sarah Priyanti Ramadhani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas mengenai resiko dan cara menghadapinya. Resiko ini merupakan resiko dalam bisnis ini dan cara mengatasinya ini sangat penting agar para pelaku bisnis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Risiko ini pun dapat datang dari berbagai aspek, baik dari dalam perusahaan atau dari faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Adanya pemahaman tentang risiko ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memitigasi dan pengelolaannya. Baik, untuk mengetahui apa saja resiko dan cara mengatasinya, mari kita bahas bersama-sama mengenai resiko dan cara mengatasinya. Sebelum
kita mengetahui apa saja resiko yang ada dalam bisnis dan cara mengatasinya, kita juga harus tahu nih resiko ini tuh apa. Jadi resiko ini adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan dampak negatif. Resiko juga dapat berupa ancaman atau ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada tujuan, sasaran, atau kesejahteraan. Resiko juga dapat terjadi pada berbagai bidang, salah satunya itu seperti bisnis. Nah, bisnis ini merupakan kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis ini, orang-orang berusaha menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Setelah kita mengetahui resiko itu apa, bisnis itu apa, maka kita mencari tahu nih macam-macam resiko yang ada di dalam bisnis. Nah, yang pertama ini resiko dalam bisnis yaitu sebelum dari saya jelaskan apa saja macam-macam resiko pada bisnis. Jadi, resiko bisnis ini adalah berbagai ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan sebuah usaha. Resiko-resiko ini pun dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, yang pertama ini yaitu resiko keuangan. Resiko keuangan ini merupakan resiko yang berkaitan dengan kinerja keuangan bisnis. Resiko ini dapat muncul akibat penyalahgunaan kas perusahaan atau kegagalan bisnis. Yang kedua ada resiko operasional. Merupakan resiko yang muncul akibat kesalahan atau penyimpangan prosedur teknis perusahaan. Yang selanjutnya ada resiko pemasaran. Resiko pemasaran ini merupakan resiko yang muncul akibat strategi pemasaran yang kurang tepat sehingga produk tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat ada resiko sumber daya manusia yang merupakan resiko yang muncul akibat perilaku dan tingkah laku karyawan yang tidak sesuai seperti malas, tidak jujur, dan tidak disiplin. Selanjutnya ada resiko pemasaran atau resiko pasar yang merupakan hal yang muncul akibat perubahan gaya hidup, target pasar, munculnya kompetitor baru, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada resiko lingkungan dan sosial, yang merupakan resiko yang bisa muncul akibat interaksi antara kegiatan bisnis dengan lingkungan alam, seperti kerusakan ekosistem, sumber daya alam, dan kesehatan manusia. Yang selanjutnya yaitu resiko teknologi. Mohon maaf, yang selanjutnya itu resiko keamanan siber, yang merupakan resiko yang bisa muncul akibat serangan siber yang dapat mempengaruhi operasi bisnis atau pelanggaran keamanan yang mengakibatkan pencurian data. Dan yang terakhir yaitu resiko teknologi. Resiko teknologi ini merupakan hal yang muncul akibat kerusakan alat dan infrastruktur teknologi seperti komputer, telepon, dan sistem IT lainnya. Nah, selanjutnya ada cara menghadapi resiko bisnis. Yang pertama yaitu kita harus bisa melakukan riset terlebih dahulu, yaitu dengan mengenali sumber resiko bisnis dengan melakukan riset ke berbagai sumber yang membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk. Yang selanjutnya yaitu membuat perencanaan. Hal ini yaitu dengan melakukan perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk. Selanjutnya ada mengatur keuangan. Hal ini juga sangat penting dengan cara jagalah biaya operasional dengan sesuai rencana anggaran dan buatlah anggaran dan rekening khusus untuk cadangan kas. Yang selanjutnya cara menghadapi resiko bisnis ini yaitu dengan melakukan analisis. Analisis ini merupakan analisis SWOT yang merupakan analisis dengan historis dan data-data untuk mengidentifikasi pola resiko.
Yang selanjutnya yaitu ada membuat kebijakan asuransi. Membuat kebijakan asuransi ini dengan cara mengambil kebijakan yang sesuai dengan jenis resiko yang dihadapi nantinya. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menghadapi dari resiko bisnis ini dengan membangun kemitraan, yaitu mengambil kebijakan asuransi, ya, membuat kemitraan dengan pihak lain untuk mengurangi resiko, seperti kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk mengurangi resiko besar yang dihadapi dengan perusahaan sendiri. Dan cara menghadapi resiko yang lainnya yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya, yang dimana caranya dengan memprioritaskan risiko yang paling berpotensi merugikan. Selanjutnya, cara menghadapi risiko bisnis ini yaitu mengoptimalkan sumber daya. Cara untuk mengoptimalkan sumber daya ini yaitu memprioritaskan risiko yang paling berpotensi merugikan, sehingga Anda bisa mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu membangun fleksibilitas, yaitu beradaptasi dengan perubahan dan rangkul perubahan. Nah, selain itu, kalian semua, rekan-rekan semua juga bisa menilai risiko secara terperinci, membuat catatan keuangan yang detail, bijak melakukan pinjaman atau memberikan piutang, dan rutin melakukan evaluasi serta kenali rekan atau partner bisnis kalian. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya kan, apakah setiap bisnis ini pasti mempunyai risiko? Tentu iya pasti. Setiap bisnis pasti memiliki risiko bisnis. Risiko bisnis adalah hal yang tidak bisa dihindari pastinya. Meskipun usaha dikelola dengan baik pun, pasti bisnis memiliki risiko. Mau itu risiko yang besar ataupun risiko yang kecil. Nah, risiko yang biasanya muncul dari berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang tidak pasti, kondisi alam yang tidak menentu, perubahan gaya hidup manusia, strategi pemasaran yang salah, persiapan yang kurang matang, persaingan dan kompetitor yang makin banyak, peraturan perpajakan ataupun peraturan terkait operasional bisnis. Nah, faktor tersebut yang pasti yang bahkan kita tidak kita tidak pernah sangka akan terjadi kapan, sehingga pasti akan ada risiko di sebuah bisnis yang kita jalani. Untuk menghadapi risiko bisnis ini, pemilik bisnis perlu memahami manajemen risiko dengan memanage risiko. Pemilik bisnis bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul. Beberapa jenis risiko bisnis pun yang perlu diwaspadai adalah resiko operasional, resiko SDM atau sumber daya manusia, resiko pemasaran, resiko pasar, serta resiko keuangan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi, faktor-faktor resiko bisnis terjadi karena beberapa faktor tersebut. Strategi pemasaran yang salah, kondisi ekonomi yang tidak pasti, kondisi alam yang tidak menentu, perubahan gaya hidup manusia, persiapan yang kurang matang, persaingan dari kompetitor, serta peraturan perpajakan atau peraturan terkait operasional bisnis. Nah, eh, untuk memulai bisnis, kita harus lihat nih kata-kata yang ada di layar kalian. Jadi, katanya, jika kau siap berbisnis, maka kau harus siap untuk bertemu kerikil, batu, hingga jurang yang tajam. Tak mudah untuk membangun sebuah bisnis, namun bukan berarti hal itu mustahil. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharing kepada kalian semua mengenai pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya tahu. Untuk itu, saya jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya buka sesi tanya jawab sekarang. Terima kasih. Wah, bagus banget ya materi dari Sarah ini. Baik, sekarang Sarah membuka. Kak, kak, kak.
Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab yang sudah ada pertanyaannya. Yang pertama ada dari Ibu Nurul. Pertanyaannya adalah apa peran teknologi dalam mengelola risiko bisnis? Nah, jadi dalam teknologi pastinya sangat membantu sekali untuk mengelola resiko dengan menyediakan otomasi, sistem informasi, dan keamanan data. Otomasi ini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam proses operasional. Sistem informasi ini pun memantau secara real time kondisi pasar, finansial, dan operasional bisnis untuk mengidentifikasi resiko lebih awal. Dan pastinya teknologi ini pun membantu dengan mengamankan data, yaitu dengan melindungi informasi bisnis dan pelanggaran dari potensi ancaman siber. Begitu. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ini dari Bapak Jojon. Pertanyaannya adalah apa itu manajemen resiko dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam bisnis? Terima kasih. Oke, baik. Jadi, manajemen risiko ini merupakan proses identifikasi, analisis, dan penanganan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, implementasinya bisa dilakukan dengan membangun kebijakan risiko, yaitu dengan menyusun pedoman yang jelas mengenai pengelolaan risiko. Selanjutnya, bisa dengan melakukan evaluasi secara berkala, yaitu dengan menilai efektivitas strategi mitigasi risiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir bisa dengan menerapkan kontrol internal, yaitu dengan membangun sistem pengawasan untuk memastikan risiko dapat diminimalkan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Mungkin cukup segitu penjelasan mengenai manajemen risiko dan cara mengimplementasikannya dalam bisnis. Wah, terima kasih ya kepada Ibu Sarah atas materi yang telah dipaparkannya sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar kita hari ini tentang berbagai resiko dalam bisnis dan cara menghadapinya. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam dunia bisnis. Resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan bisnis, tetapi dengan pengetahuan, perencanaan yang matang, dan strategi yang tepat, kita dapat mengelolanya dengan lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah membagikan pengalaman dan keahliannya. Akhir kata, tetaplah bersemangat dalam menjalankan bisnis Anda dan jangan takut untuk mengambil langkah besar karena di balik resiko ada peluang besar menunggu. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan semoga sukses selalu menyertai langkah Anda. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.